Halo semua, selamat datang kembali di channel Morris Sentosa. Bersama saya Kamrat Morris. Di video kita kali ini saya akan mengkritik pembelian kapal selam Chang Bogu Class dari Korea Selatan. Kenapa baru mengkritiknya sekarang? Karena pada waktu pembelian batch pertama kapal selam Chang Bogu Class ini, saya memiliki ekspektasi yang cukup tinggi. Karena ini merupakan momentum yang saya tunggu-tunggu sejak runtuhnya Orde Baru terkait modernisasi armada kapal selam TNI Angkatan Laut. Tapi setelah berlayar beberapa tahun di perairan Indonesia, ternyata kapal selam Chang Bogu Class ini mulai timbul masalah di dalam kapal selam tersebut, yang akhirnya menyebabkan saya menyarankan kepada Kementerian Pertahanan untuk membatalkan kontrak batch kedua pengadaan alutsista kapal selam Chang Bogu Class ini dan beralih ke kapal selam jenis lain dari negara-negara yang memang sudah ahli di bidang kapal selam seperti Rusia, Prancis, dan juga Jerman. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu spesifikasi dari kapal selam Chang Bogu Class ini, atau kalau di Indonesia itu dinamakan Nagapasa Class. Kapal selam ini memiliki panjang 61,3 meter, tinggi 5,5 meter, diameter 6,3 meter. Kapal selam ini dibekali 4 mesin diesel dengan tipe MTU-12V493 yang menghasilkan tenaga 5000 horsepower. Kapal selam ini mampu mengangkut 40 kru kapal selam, dan kapal selam ini mampu melesat hingga kecepatan 21 knot saat menyelam dan 11 knot saat di permukaan. Kemudian jarak jelajahnya berada di angka 15.000 hingga 20.000 km. Kemudian kapal selam ini mampu bertahan di perairan selama 50 hari. Kemudian batas kedalamannya itu berada di angka 500 meter. Dan kapal selam ini dibekali persenjataan berupa 8 buah tabung torpedo kaliber 533 mm. Dan kapal selam ini mampu mengangkut 14 buah torpedo. Dan kapal selam ini memiliki bobot 1460 ton saat di permukaan dan memiliki bobot 1596 ton saat menyelam. Sebenarnya secara spesifikasi, kapal selam ini berada di atas KRI Cakra 401 yang merupakan kapal selam yang sudah dibeli oleh Indonesia pada tahun 1980-an dari Jerman. Dan Indonesia membeli kapal selam Chang Bogu Class ini adalah karena Korea Selatan menawarkan harga yang cukup terjangkau, yakni per unitnya itu dijual dengan harga 330 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 4,9 triliun rupiah. Dan Korsel menawarkan skema Transfer of Technology atau TOT, yang ini merupakan prioritas utama militer Indonesia ketika kita membeli alutsista dari luar negeri. Tapi yang menyebabkan saya menyarankan pembatalan kontrak batch kedua Chang Bogu Class ini adalah salah satunya adalah karena adanya permasalahan pada baterai di kapal selam Chang Bogu Class ini yang membuat kapal selam ini menjadi kurang bertenaga. Padahal kapal selam ini baru beberapa tahun berlayar di perairan Indonesia dan permasalahan sudah muncul. Memang kayak tadi saya bilang, sebenarnya itu Indonesia itu membeli kapal selam Chang Bogu Class ini adalah karena harganya yang cukup terjangkau. Kemudian juga Korsel menawarkan skema Transfer of Technology. Dan menurut saya adalah karena kapal selam ini semula merupakan lisensi dari tipe 209 buatan galangan kapal Howaldtswerke Dutch Werft, Jerman. Nah, tapi kenapa Indonesia itu tidak membeli kapal selam dari negara yang memang sudah ahli di bidang kapal selam ini? Seperti dari Jerman ada tipe 218 SG, kemudian ada Scorpion Class dari Prancis, dan juga ada Kilo Class dari Rusia. Tapi kenapa Indonesia malah memilih
Changbo class dari Korea Selatan? Ini yang masih saya bingung. Apalagi dulu Indonesia sebenarnya itu sudah berencana untuk membeli kurang lebih 8 unit Kilo class dari Rusia. Tapi kenapa Indonesia malah jadinya membeli Changbo class dari Korea Selatan? Padahal jarang negara di dunia ini yang membeli atau menggunakan kapal selam Changbo class ini dari Korea Selatan. Jarang di dunia ini. Dan di lapangan, terutama di kawasan Asia Tenggara, Scorpion class, Kilo class, dan juga tipe 218 SG itu lebih banyak diminati. Salah satunya oleh Vietnam, Singapura, dan juga Malaysia ketimbang Changbo class dari Korea Selatan ini. Dan memang kan sebenarnya Korea Selatan itu kan memang bisa dibilang pemain baru di bidang kapal selam ini. Berbeda dengan Rusia, Prancis, dan juga Jerman. Mereka merupakan pemain lama di bidang kapal selam ini dan mereka sudah berpengalaman di bidang kapal selam ini. Dan mereka telah melahirkan berbagai macam jenis kapal selam yang tangguh dan mematikan di perairan sejak Perang Dunia Kedua. Tapi kenapa malah Indonesia itu mempercayakan proyek modernisasi kapal selam ini kepada Korea Selatan ketimbang ke Jerman, Prancis, atau juga Rusia? Dan akhirnya Pak Menhan saat ini, Pak Prabowo, akhirnya sudah benar mengambil keputusan, yakni beliau sudah melakukan penandatanganan pembelian 2 unit Scorpion class dari Prancis. Dan saya berharap semoga Indonesia bisa menambah lagi 2 Scorpion class dari Prancis lagi, sehingga kita memiliki 4 kapal selam Scorpion class untuk menjaga perairan NKRI ini. Dan saya juga berharap semoga Indonesia bisa melanjutkan kembali kontrak pembelian kapal selam Kilo class dari Rusia. Nggak usah 8 unit deh, 4 unit saja itu sudah cukup. Jadi Indonesia memiliki tambahan armada kapal selam 4 Scorpion class dan juga 4 Kilo class dari Rusia. Jadi saran saya, batalkan kontrak batch kedua Changbo class ini dan beralih ke kapal selam jenis lain dari Rusia, Prancis, atau Jerman. Karena kan juga di kawasan Asia Tenggara ini negara-negara seperti Vietnam dan juga Singapura itu sudah melakukan modernisasi armada kapal selamnya. Dan Indonesia sudah seharusnya juga melakukan hal yang sama. Melakukan modernisasi armada kapal selam kita. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menurut saya keberadaan armada kapal selam yang tangguh, yang memiliki kemampuan yang sangat hebat, sangat amat diperlukan untuk menjaga perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi kalian semua, dan apabila ada kesalahan kata mohon maafkan. Silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, like video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Berikan pendapat kalian terkait kapal selam Changbo class ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam revolusi.